Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku mau mereview New C-Class. Nah, New C-Class itu yang masuk Indonesia ada dua varian. Yang pertama C300 AMG Line dan yang ini adalah C200 Avantgarde Line. Untuk yang C300 AMG Line aku sudah menjelaskan dan pernah mereview di video sebelumnya. Kamu boleh cek dan nonton ya videonya. Nah, untuk hari ini aku mau mereview C200 Avantgarde Line. Yuk kita lihat. Mobil C200 Avantgarde Line ini memiliki cc sebesar 1500 cc dan horsepower sebesar 204. Nah, diklaim dari 0 ke 100 itu 7,3 detik dan konfigurasi mesinnya 4 segaris. Headlamp dari C200 Avantgarde Line ini menggunakan teknologi LED High Performance. Nah, untuk grillnya dia modelnya itu turun ke bawah dengan grill yang seperti ini, hitam warnanya, dan lambang Mercedes-Benz besar di tengahnya. Biasanya di belakang ini ada sensor-sensor keselamatan untuk kendaraan ini. C200 Avantgarde ini untuk eksteriornya dia Avantgarde Line Exterior. Nah, untuk velgnya dia 18 inch dengan model 5-spoke light alloy wheels. C200 ini juga sudah dilengkapi dengan hands-free access dan easy pack tailgate. Untuk hands-free access seperti biasa, kamu cukup menggoyangkan kaki di bawah logo Mercedes-Benz ini. Kalau misalnya barang bawaan kamu banyak, jadi dia bisa tertutup secara otomatis. Nah, untuk membuat luas kapasitas bagasi, bagian kursi di depan itu bisa dilipat dengan cara menekan tombol yang ada di sini. Kalau misalnya kamu tekan, nanti dia akan terlipat. Begitu juga yang sebelah sini. Jadi dia komposisinya 60-40%. Kalau kamu lipat sini, dia akan terbuka semua. Jadi kapasitas bagasi kamu juga lebih banyak. Sekarang aku mau menjelaskan untuk interior dari C200 Avantgarde Line ini. Nah, untuk C200 ini dia udah modelnya yang paling baru, jadi udah ada layar sebesar 12,3 inch di tengahnya, LCD central display. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya dia juga sudah model yang baru, jadi sebenarnya ini mengadaptasi dari model Mercy yang sebelumnya, jadi agak-agak retro. Ini kan jadi modelnya tuh mirip dengan model seperti Mercy Tiger zaman dulu ya. Nah, untuk di layar yang ini menu-menunya juga sudah di sini touchpad, ada dynamic select untuk mengatur cara berkendara kita, ada eco, comfort, sport dan individual. Terus ada parktonic untuk parkir. Terus fungsi, jadi dia ada ESP untuk menyetir secara manual, parktonic dan semua pengaturan. Hazard di sini ini untuk menyalakan dan mematikan display layar di sini. Jadi kalau misalnya kita display off, dia mati tuh ininya layarnya. Nah, untuk yang ini mute dan ini volume untuk di dalam kendaraan ini. Nah, kita tinggal slide aja untuk membesarkan atau mengecilkannya. Oke, di sini juga karena AC-nya sudah ada dua untuk pengaturan suhunya. Jadi suhu yang sebelah kanan dan sebelah kiri bisa diatur berbeda. Ini untuk pengaturan blowernya, jadi bisa dibesarkan atau dikecilkan. Nah, ini kalau misalnya kan ini kan beda nih, yang di sini 16 derajat, yang di sini 17,5 derajat. Untuk menyamakannya, dan biasanya kalau misalnya kita menyamakan, dia akan mengikuti dengan yang suhu di sebelah driver. Itu kita pencet yang menu suhu ini agak lama, terus kita synchronize. Bagian konsol tengah, di sini udah ada dua cup holder. Terus ada satu USB port Type C dan ada wireless charger, dan untuk meletakkan kunci kendaraan di sini. Jadi ada gambar kuncinya nih di sini. Gitu. Untuk yang di bagian sebelah sini ada penyimpanan juga.
dengan 2 USB port yang model Type-C. Oke, aku mau menjelaskan bagian sebelah kiri dari multifunction steer. Nah, di sebelah kiri sini ada engine start stop, terus ada A. A ini biasanya pada saat mobil berhenti atau dalam kondisi idle itu AC dia akan keluar hanya anginnya aja setelah berapa menit. Jadi biasanya dipencet A ini supaya AC tetap dingin. Tapi kan itu hanya sebentar ya, biasanya cuma di lampu merah gitu. Kalau misalnya kita udah jalan lagi, dia udah aktif lagi. Tapi kalau misalnya kamu mau matiin, kamu tinggal pencet ini aja, jadi dia akan tetap dingin tuh kalau pada saat idle. Nah, di sebelah kiri sini, di tuas ini ada untuk wiper, terus ada untuk sen, ada lampu dim, jadi kamu tinggal tarik ke dalam untuk lampu dim, ada pedal shift, dan ada untuk pengaturan multifunction steer secara otomatis. Jadi bisa di atas bawah atau mundur. Nah, trackpad karena di tengah sekarang sudah tidak ada trackpadnya lagi, jadi trackpad untuk layar yang sebelah kiri di multimedia ini bisa diatur juga dari sebelah sini. Ini tinggal di slide aja untuk volume, terus ada untuk mengangkat dan menutup telepon, ini untuk back atau pencet home, ini voice command, dan ini favorit tuh jadi kita bisa setting apa yang sering kita tampilkan di menu multimedia. Oke, sekarang aku mau menjelaskan bagian sebelah kanan dari multifunction steer. Nah, di sini ada shift gear. Nah, tuasnya itu sekarang di sebelah kanan. Jadi untuk pindah gigi itu kamu injek rem terlebih dahulu, terus kamu pencet D untuk drive, ini secara otomatis, atau R itu mundur, nanti reverse. Nah, untuk parking kamu tinggal pencet yang di sininya aja, dia akan P gitu. Nah, ini handbrake juga engage dia, jadi aktif. Nah, kalau misalnya kamu mau secara manual, itu bisa juga dilakukan dengan pedal shift ini. Jadi kalau misalnya D, terus kamu mau nyetir manual, kamu bisa pencet yang tadi, yang favorit itu. Nah, ini kan ada nih. Nah, terus itu ada tambahkan atau di sini nih. Nah, ini switch to manual, atau kamu tinggal klik pedal shift di sini. Dia akan berubah jadi manual. Nanti kalau misalnya kamu sedang berkendara, tinggal kamu naikin aja di sininya, atau kamu turunkan dengan pedal shift yang di sebelah kiri sini. Nah, S itu tadi cara berkendara kita. Aku memilih yang sport. Jadi dia ininya sport keluar di situnya. Nah, untuk trackpad yang di sebelah sini untuk mengatur instrument cluster yang ada di depan driver. Jadi ada sporty, klasik. Sini ada ininya juga untuk bantuan dan untuk servis. Untuk di sisi paling kanan, di sini ada pengaturan lampu selalu di auto. Jadi jangan dirubah-rubah sebaiknya, karena mobil ini akan mengatur secara otomatis untuk lampunya. Nah, ini untuk engage dan menonaktifkan handbrake, tinggal ditekan saja dan ditarik. Untuk speaker dia menggunakan standar dari Mercedes-Benz dan sudah memory function dengan 3 memory function. Untuk mengaktifkannya tinggal pencet M, terus angkanya sampai bunyi bunyi tit gitu. Jadi nanti bisa diatur dengan 3 posisi yang berbeda. Dia sudah ada ambient lights di sekitar sini. Ini untuk membuka dan menutup kunci pintu mobil. Nah, ini untuk melipat spion, mengatur spion kanan, mengatur spion kiri. Ini untuk arahnya, dan sudah power window semuanya. Ini untuk mengunci jendela bagian belakang dan sebelah kiri. Di sini ada untuk membuka dan menutup bagasi.
secara otomatis. Untuk bukanya ditarik keluar dan untuk menutupnya tinggal ditekan agak lama sampai dia terkunci lagi. Oke, aku sekarang mau jelasin bagian belakang dari C200 Avantgarde Line ini. Nah, untuk bagian belakang kursinya dia dilapisi dengan Artico leather. Jadi apa ya, ini namanya artificial. Jadi bukan kulit asli. Nah, untuk bagian armrest ini ada penyimpanan kecil untuk kartu biasanya. Tidak ada cup holder. Nah, untuk di sebelah bagian pintu sini ambient light udah sampai sini, terus ada speaker di sini juga ada ambient light. Ini untuk power window. Nah, di sini kamu bisa menyimpan tempat minum dan untuk penyimpanan yang lain. Nah, ini ada penyimpanan juga di sebelah sini. Nah, untuk yang model baru ini, ininya bagus banget ya, dia sudah model lekukan gini, jadi memberi luas untuk orang yang duduk di belakang. Nah, untuk AC-nya dia modelnya yang model baru. Kalau untuk blowernya ditutup tinggal dibentuk ke vertikal, diputar. Nah, kalau di horizontal gini berarti blowernya keluar. Untuk USB port tadi adanya di konsol tengah. Untuk C200 Avantgarde Line ini tidak dilengkapi dengan panoramic sunroof. Yang dilengkapi untuk tipe C-Class hanya ada di C300 AMG Line. Oke, demikian review untuk mobil C200 Avantgarde Line ini. Ikutin terus video Mercedes-Benz aku, dan kamu subscribe ya video-video YouTube aku, di like dan diberi komen. Oke, terima kasih.